Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go. No one else. Less proud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Praktikum Fisika Dasar dari R001 beranggotakan saya Amyudi Alfayed, Endang Fitriana, Nadira Mubarokah, Vini Arfiah, dan Fiona Yuliza akan mempresentasikan tentang Praktikum Fisika Dasar dengan judul Viskositas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Yuliza, NIM A1C220051 dari kelas 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum viskositas, di mana di sini saya menjelaskan tentang zat gliserin dengan jarak yang sama. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu ke link yang nantinya akan disertakan di description box. Nah, setelahnya kita akan menemukan tampilan yang seperti ini. Kita cari yang viskositas. Nah, viscosity of a liquid Stokes method. Yang kita klik. Nah, di sini kita menemukan tampilan yang seperti ini. Ini ada teori, prosedur, animation, estimation, dan sebagainya. Nah, untuk melakukan praktikumnya, kita klik simulator. Dan kita menemukan tampilan yang seperti ini. Nah, di sini ada gaya gravitasi yang digunakan. Terus di sini ada viscous liquidnya atau zat yang digunakannya. Terus ini ada diameter dari tabungnya. Terus ini ada diameter dari bal atau bola kecil ini. Nah, terus ini ada jaraknya. Ada pengukuran jarak, ini ada waktunya, ini ada tombol reset. Nah, pertama di sini karena saya menggunakan gliserin, saya gunakan gliserin dengan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat dengan jarak yang sama, di mana diameter tabungnya 5 cm. Kita ubah 5 cm. Terus diameter bolanya adalah 10 mm. Ini bolanya memang agak besar. Terus jarak yang kita gunakan yaitu 60 cm. Ini kita zoom sedikit biar kelihatan. 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai ke angka sini 60 cm, atau bisa kita lihat dari sini 60 cm sudah diberitahu ukurannya, maksudnya sudah bisa dipastikan 60 cm. Dan ini ukurannya bisa kita ubah-ubah, geser yang tanda B atau titik B ini ke panah B ini ke atas ataupun ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Nah, ini udah di setel dengan jarak 60 cm atau jarak yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita cari waktu yang diperlukan bal atau bola ini untuk memasuki tabung yang berdiameter 5 cm dengan jarak 60 cm dari A atau dari A ke B. Caranya kita masukkan bola ke dalam tabung. Nah, bola akan bergerak ke bawah. Dan ini adalah ukuran panjang yang tadi 60 cm. Nah, jika sampai sini berarti bola telah mencapai ketinggian atau panjang yang telah dicatat tadi, atau 60 cm atau dari sini sampai sini. Nah, jadi waktu yang diperlukan bola
dengan diameter 5 cm. Dengan diameter tabung 5 cm dan diameter bola itu sendiri 10 mm dengan gaya gravitasi bumi 9,8 meter per second kuadrat, dan cair yang digunakan adalah gliserin, yaitu dengan tinggi atau jarak A dan B itu 60 cm, itu diperoleh waktu sebesar 11 detik 563 milisecond atau 11,563. Nah, kita bisa mencatatnya. Hasil yang kita peroleh, lalu kita catat. Sebelas 563 second. Nah, selanjutnya untuk percobaan yang kedua dengan ukuran yang sama juga, kita reset dulu. Nah, untuk percobaan yang kedua dengan diameter gravitasi zat yang digunakan, diameter tabung ataupun diameter bola, jaraknya kita gunakan hal yang sama atau dengan nilai yang sama seperti tadi. Ini 5. Kita harus hati-hati ya, karena ini harus kita ubah sesuainya biar pas. Ini 10. Ini gliserin, ini juga ada castor oil, namun sini saya menggunakan yang gliserinnya. Terus ini saya gunakan masih seperti tadi, saya gunakan yang di bumi aja. Terus ini udah 60, ini udah pas, kita masukkan kembali. Kita lihat berapa waktu diperlukan. Nah, di sini untuk percobaan kedua dengan diameter tabung 5 cm, diameter bola 10 mm, dengan jarak 60 cm menggunakan gliserin dengan jarak yang sama, terus gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, diperolehlah waktu yang sama juga dengan yang percobaan pertama tadi, yaitu 11,563. Kita catat lagi. Nah, selanjutnya untuk percobaan yang ketiga kita lakukan hal yang sama. Sebelum kita reset dulu. Nah, ingat ya teman-teman, kalau misalnya untuk beralih dari percobaan yang pertama dan percobaan kedua itu kita harus melakukan reset. Karena kenapa? Karena itu untuk seperti memurnikan atau mengatur ulang kembali lab kita. Nah, kita gunakan hal seperti tadi, langkah seperti tadi juga. Puluh, 60. Kita lihat waktu yang diperlukan dengan percobaan yang sama. Nah, waktu yang diperlukan dengan percobaan yang sama seperti percobaan 1 dan 2 yaitu masih sama, yaitu 11,563 second. Nah, jadi adapun hasil dari percobaan kita pada hari ini yaitu dimana hari ini kita melakukan percobaan tentang menggunakan gliserin dengan jarak yang sama, yaitu baik percobaan pertama, kedua ataupun ketiga kita menggunakan diameter tabung yaitu 5 cm, diameter bawah 10 mm, jarak yang kita gunakan adalah 60 cm, dengan gravitasi yaitu kita gunakan gravitasi bumi atau yaitu senilai 9,8 meter per second kuadrat, dengan zat yaitu gliserin. Kita peroleh waktu sekitar 11,563 second untuk percobaan pertama, kedua ataupun ketiga. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan yaitu dengan jarak yang berbeda akan dijelaskan oleh teman saya.
Halo, Assalamualaikum. Saya Nadila Al-Mubarakah dengan NIM A1C220070 dari kelas R001 dan perwakilan dari kelompok 5 akan melakukan suatu percobaan praktikum. Pembahasannya yaitu praktikum viskositas dengan jarak yang berbeda pada percobaan dengan gliserin atau yang berbahan dasar air. Di sini saya akan menjelaskan data hasil praktikum yang telah dilakukan sebelumnya. Hanya saja dikarenakan videonya kurang tepat pembahasannya, jadi saya putuskan untuk membuat ulang video pembahasannya. Tetapi saat ini link terjadi error atau kerusakan sehingga tidak bisa diakses atau dilakukan percobaan ulang praktikum viskositas. Jadi sekarang saya akan langsung saja membahas pembahasan praktikum dari data yang telah saya dapatkan sebelumnya. Langsung saja kita menuju hasil datanya. Ya, pertama yaitu kita pakai dengan jarak 20 cm. Diameter tabungnya kita atur yaitu sebesar 5 cm dan diameter bolanya yaitu 10 mm. Setelah dilakukan percobaan, dimasukkan ke dalam tabung bola tersebut dan dengan jarak 20 cm didapatkan kecepatan yaitu sebesar 3 second 854 milisecond. Dan dilakukanlah pengulangan percobaan selama 3 kali dengan jarak yang sama dan pengukuran yang sama, yaitu diameter tabung sebesar 5 cm, diameter bola sebesar 10 mm, dan jaraknya sebesar 20 cm. Dilakukan pengulangan kedua dan ketiga, didapatkan hasilnya tetap sama, yaitu sebesar 3 second 854 milisecond. Lalu jika kita hitung, koefisien viskositasnya didapatkan sebesar 0,3467 Pascal second. Lalu data selanjutnya, dilakukan yaitu dengan jarak sebesar 40 cm dan dengan pengukuran yang sama, yaitu diameter tabung sebesar 5 cm dan diameter bola sebesar 10 cm. Hanya saja jaraknya yang berbeda. Dengan jarak 40 cm, setelah saya memasukkan bola ke dalam tabung, didapatkanlah kecepatannya yaitu sebesar 7 second 709 milisecond. Dilakukan pengulangan kedua dan ketiga kali dengan pengukuran yang sama, yaitu dengan diameter tabung sebesar 5 cm dan diameter bola 10 mm, serta jarak antara A dan B-nya yaitu 40 cm. Didapatkan pada pengulangan kedua dan pengulangan ketiga yaitu sebesar 7 second 709 milisecond. Nah, setelah dihitung, koefisien viskositasnya didapatkan pada jarak 40 cm. Koefisien viskositasnya yaitu sebesar 0,1823 Pascal second. Lalu selanjutnya pada percobaan ketiga yaitu dengan jarak 60 cm ini dan dengan pengukuran yang sama yaitu diameter tabung sebesar 5 cm dan diameter bola 10 mm. Lalu bola di sini saya masukkan dan yang telah diukur sebelumnya atau diatur sebelumnya dengan jarak 60 cm didapatkan kecepatan viskositasnya yaitu 11 second 563 milisecond. Lalu dilakukan pengulangan percobaan kedua dan ketiga kali dengan pengukuran yang sama yaitu diameternya 5 cm dan diameter bolanya yaitu 10 mm, dan diatur juga jarak antara A dengan B-nya yaitu sebesar 60 cm. Lalu dimasukkan bolanya dan setelah beberapa detik kita akan mendapatkan hasilnya yaitu tetap sama sebesar 11 second 563 milisecond. Kesimpulannya, walaupun diulang selama 3 kali dengan jarak yang berbeda, masing-masing percobaan menempatkan atau mendapatkan hasil yaitu kecepatannya yang sama pula. Hanya saja jaraknya yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan apabila jarak A dan B lebih jauh, waktu atau kecepatannya semakin jauh pula atau semakin lama. Nah, sebaliknya,
Apabila jarak antara A dan B dekat, maka kecepatan viskositasnya juga cepat. Jika pada kecepatan viskositasnya seperti itu, berbeda pula hasilnya dengan koefisien viskositasnya. Apabila kita lihat atau kita tinjau koefisien viskositasnya, yaitu semakin jauh jaraknya antara A dengan B, semakin besar pula koefisien viskositasnya. Sebaliknya, semakin dekat jaraknya, semakin kecil pula viskositasnya. Itulah yang saya dapatkan dari percobaan praktikum. Nah, sekian dari saya. Maaf apabila tidak dilakukan percobaan praktikum atau demo praktikumnya, dikarenakan link error tersebut dan kesalahan saya karena kurang tepat melakukan percobaan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Fitriana dengan NIM A1C2200019. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum, yaitu viskositas. Nah, viskositas ini kan merupakan kekentalan dari zat cair. Nah, kali ini saya akan share screen terlebih dahulu untuk melakukan praktikum ini. Karena kan kita akan melakukan praktikum secara online. Nah, jadi yang pertama itu kita buka dulu ininya ya, Padlet-nya. Setelah itu kita masuk ke link percobaan. Nah, jadi kita akan melakukan percobaan viskositas ini menggunakan OLEPS. Nah, kalau kita udah nemuin tampilan seperti ini, kita tinggal nyari aja nih praktikum viskositas. Nah, ini Viscosity of a Liquid Stokes Method. Kita klik. Nah, di sini kan banyak nih, ada teori, ada prosedur, terus ada animation, ada simulator, video, dan segala macam. Nah, kita pilih yang simulator, karena kita mau melakukan praktikum, kita mensimulasikan. Oke. Oke, ini udah nampak ya tampilannya. Nih. Nah, jadi Enak mau liatin dulu ya praktikum yang akan kita lakukan. Yang mau kita cari gitu. Ini pasti banget. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, kita mau melakukan praktikum buat ngisi tabel apa gitu kan. Nah, jadi yang harus, nah ini ya kan, karena ini dibagi beberapa bagian ya, per orangnya gitu, nggak saya sendiri yang melakukan kayak gliserin gitu, terus nanti ini saya sendiri enggak, saya bersama anggota kelompok saya juga, itu dibagi-bagi. Dan kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk mensimulasikan atau melakukan praktikum itu yang castor oil dengan jarak yang sama. Nah, di sini kan udah diketahui ya, yang diminta diameter tabungnya itu 5 cm, terus diameter bolanya itu 10 mm, jarak minyaknya itu 60 cm. Oke, kita kembali ke praktikum. Ini kita udah tahu ya, kalau diameter tabungnya 5, diameter bolanya 10, jaraknya 60. Kita kembali ke praktikum kita nih, ke ini, menu praktikum. Nah, ini kita pakai gravitasi bumi karena kita di bumi gitu ya kan. Nah, terus di sini kita ganti ke castor oil karena kita yang minyak gitu kan. Ini select air diameter. Ini ya, ini diameter dari tabung LED ini. Kalau kita gerakin, yang gerak itu tabungnya, berarti ini diameter tabung gitu. Nanti dimintanya diameternya itu 5. Nah, oke, udah 5 cm ya. Terus untuk diameter bolanya ini diminta tadi 10 mm.
Oke, nah terus jarak tadi kan jarak minyaknya gitu. Di sini kan ada distance between point A and B sama dengan 60 cm. Nah, jadi tadi tuh ini kita diminta jaraknya itu 60 gitu. Kebetulan saya dapat yang ini yang jaraknya sama. Nah, waktu kita masuk praktikum ternyata dia udah langsung otomatis ini sudah tersetel 60 gitu. Tapi seandainya tadi kita mengubah, ini bisa aja gitu. Nah, ini 40,5, 34 ini. Jadi ini gimana sih? Ya kan? 30,4 atau gimana? Itu yang kita gerakin cukup yang B-nya aja gitu. Yang kita gerak-gerakin ini. Nah, di sini kan kelihatan ya kalau kita gerakin yang B. Nah, misalnya segini 55, 15, 18 ini. Nah, ketika udah pas nih 60, kita klik. Nah, oke. Udah. Jadi udah kelihatan kan di situ 60 gitu. Nah, kalau ini udah kita ganti juga ininya, gravitasinya, terus ini bahannya udah castor oil, diameternya udah 5, terus diameter bolanya udah 10 mili. Nah, langsung aja nih kita tarik bolanya ke atas, terus nanti kita amatin waktu yang diperlukan. Jadi kita ngamatin gitu, berapa lama sih bola ini gitu sampai ke bawah gitu kan, jatuh ke bawah. Nah, oke. Coba ya kita set ke sini. Kita klik. Nah, itu. Nah, waktu itu akan berjalan secara otomatis. Oke, kita lihat 6 detik ya, 6 detik 6,468 gitu. Oke, kita ini ya, kita inget-inget gitu. Kita ini aja kali, supaya nggak lupa. Mana ini? Kita tulis aja di sini. Kalau tadi itu 0,6 4 6 8. Nah, oke. Akhirnya karena kita udah ngelakuin ini, kita reset. Kita ulangi lagi gitu. Ini udah 60 ya. Ini udah diameternya, kita atur lagi. Ini kita ganti castor oil, terus ini kita 5, ini 10 ya, udah 10 ini. Udah 10 mm. Ini udah 10, ini udah select diameter bulb. Ini udah 10, ini udah 5. Ini udah pakai gravitasi, ini udah castor oil. Oke, ini udah 60 ya. Distance between point A and B. Nah, oke, langsung kita klik, kita taruh. Tidak akan bergerak sendiri kok. Tuh, tidak akan mencatat waktu yang diperlukan. Nah, oke, sama ya. Karena emang itunya sama ya. Jadi nilainya sama. Oke, percobaannya masih sama. Nah, kita lakukan sekali lagi karena dia diminta 3 kali pengulangan kan. Ini udah 2 kali. Ini yang terakhir ya. Oke, kita atur lagi ulang. Ininya kita ganti ke castor oil. Ininya kita ganti jadi 5 cm. Isinya 10 diameter bola. Ya, select ball diameter, and ininya udah distance between point A-nya udah 60, udah secara otomatis juga gitu. Langsung aja kita klik. Bolanya kita jatuhin ke dalam tabung. Oke. Oke, jadi 3 kali percobaan, nilainya itu sama, itu 6 detik 468. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Ketika kita mau melakukan praktikum viskositas ini, yang perlu kita perhatikan adalah di sini. Pertama, bahan apa sih yang mau kita uji gitu. Terus berapa sih diameter tabung, berapa sih diameter bolanya gitu. Terus nanti ketinggian ini minyaknya juga kita harus tahu gitu kan, dari poin A ke B. Maksudnya waktu yang nanti kan dia mulai dari poin A ke B ini akan terhitung gitu waktunya. Maka tadi waktu bolanya jatuh dari mulai poin A ke B itu sudah langsung bergerak kan ini stopwatch-nya, karena dia nanti ngitung gitu berapa lama waktu yang diperlukan untuk 60 cm gitu dalam bola itu jatuh dari ketinggian 60 cm. Mas bukan jatuh ya, lebih ya sampai dia ke bawah gitu. Jadi bisa ngukur gitu kan seberapa kental sih bahan ini gitu, sesuai dengan waktu yang kita dapat.
Jadi nanti untuk pembahasan analisis data atau lebih lanjutnya mungkin ada di slide video berikutnya gitu kan. Jadi ya begini, praktikumnya hanya begini aja gitu. Pada dasarnya kan viskositas ini adalah kekentalan suatu zat cair. Terus dulu deh. Oke, jadi gitu ya. Jadi inilah praktikum tentang viskositas. Mungkin untuk selanjutnya yang data yang castor oil dengan jarak yang beda akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Arfiah dengan NIM A1C220669. Di sini saya akan mempraktekkan viskositas pada minyak, yaitu dengan jarak yang berbeda. Nah, untuk praktiknya saya akan searching dahulu. Pertama kita buka link website-nya, terus kita tekan pada percobaan viskositas ini. Nah, setelah masuk kita cari materi viskositas. Nah, ini kita klik. Nah, di sini kita masuk ke bagian simulator. Nah, langsung kita setel. Nah, itu berdasarkan tabel yang ada pada laporan ya. Nah, ini kita pakai gaya gravitasi bumi 9,8 dan ini kita ganti ke castor oil atau minyak. Nah, ini kita ubah ke 5 cm untuk diameter tabungnya. Ini sesuai dengan yang ada pada laporan. Dan juga diameter bolanya itu kita pakai 10. Nah, yang berbeda nanti itu pada jaraknya. Pertama kita pakai jarak 20 cm. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Ini jaraknya 60 cm, nah kita ubah menjadi 20 cm. Setelah itu masukkan bola ke dalam jamnya. Nah, nanti kita lihat waktunya itu berapa lama. Nah, waktunya yang akan kita catat. Kita lihat ini berjalan. Nah, ini stop pada 2 detik 156 milidetik. Nah, kita catat waktunya ini berdasarkan jaraknya. Kalau sudah, kita reset. Nah, lanjut ke percobaan kedua. Ini tetap pakai minyak. Ininya tetap pakai 5 cm. Dan bolanya tetap kita pakai 10. Nah, jaraknya selanjutnya kita pakai jarak 40 cm. Nah, udah kita masukkan lagi bolanya. Kita lihat waktunya. Nah, waktunya berhenti pada 4 detik 312 mikrodetik. Nah, jangan lupa kita catat waktunya. Nah, setelah itu kita reset kembali. Nah, ininya
masih dengan minyak. Diameter tabungnya 5 cm. Diameter bolanya 10 cm. Masukkan. Maaf, kita itu dulu. Kita ubah jaraknya terlebih dahulu, itu tadi 40, sekarang kita pakai 60. Nah, ini udah 60 cm. Langsung kita masukkan bolanya. Kita lihat waktunya. Nah, di sini sudah bisa dilihat waktunya itu 6 detik 468 mikrodetik. Nah, ini kita catat waktunya. Nah, di sini kita hanya mempraktekkan 3 kali percobaan, yaitu pada jarak 20 cm, 40 cm, dan 60 cm. Bisa kita lihat tadi itu waktu yang didapatkan itu berbeda. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Saya akan tutup screen-nya. Nah, itulah percobaan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, lalu kesimpulan dari percobaan viskositas ini yaitu yang pertama, minyak adalah fluida yang bersifat turbulence karena memiliki bilangan Reynolds bernilai lebih dari 1,2. Lalu yang kedua, oli dari fluida yang bersifat laminar karena memiliki nilai bilangan Reynolds kurang dari 1,3. Yang ketiga, jika dibandingkan, viskositas oli lebih besar daripada minyak karena M oli lebih besar daripada mu minyak.